Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang cara menjaga kesehatan di usia lanjut dengan cara yang alami, aman, dan tentu saja berdasarkan penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sering merasa tubuh cepat lemas padahal tidak melakukan aktivitas berat? Atau mungkin sering merasa haus berlebihan, bahkan meskipun sudah banyak minum? Atau yang lebih mengganggu lagi, sering terbangun di malam hari karena harus bolak-balik ke kamar kecil? Jika iya, bisa jadi itu adalah tanda gula darah yang tidak stabil. Masalah gula darah ini memang sering dianggap sepele, tapi kenyataannya sangat berbahaya bila dibiarkan. Banyak orang yang akhirnya merasa putus asa, apalagi ketika dokter sudah menyarankan obat rutin seumur hidup. Tidak sedikit pula yang merasa sudah tidak ada jalan keluar selain pasrah. Tapi, kabar baiknya, sebenarnya ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu menurunkan dan menstabilkan gula darah, bahkan bisa dirasakan perubahannya hanya dalam hitungan hari. Dan yang paling penting, cara ini bukan sekadar mitos atau iklan semata, melainkan sudah ada penelitian ilmiah yang mendukung. Jadi, jangan buru-buru putus asa ya Bapak Ibu. Karena tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk pulih bila diberi kesempatan dan perawatan yang tepat. Mari kita mulai perjalanan 7 hari menurunkan gula darah dengan cara alami, sehat, dan teruji. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas cara menurunkan gula darah, penting sekali kita memahami dulu. Sebenarnya, kenapa gula darah bisa naik? Banyak orang berpikir bahwa gula darah tinggi hanya disebabkan oleh faktor keturunan. Memang betul, ada pengaruh genetik. Tetapi penelitian membuktikan bahwa gaya hidup memegang peranan jauh lebih besar. American Diabetes Association menjelaskan bahwa pola makan, aktivitas fisik, tidur, dan stres berpengaruh langsung terhadap naik turunnya gula darah. Jadi, kabar baiknya adalah kita masih punya kendali. Pertama, mari kita bahas makanan tinggi gula sederhana. Contohnya seperti nasi putih berlebihan, roti tawar, kue manis, atau minuman bersoda. Semua ini cepat sekali diubah tubuh menjadi gula, sehingga kadar gula darah melonjak drastis. Kedua, kurang aktivitas. Bayangkan gula itu seperti bahan bakar. Kalau kita jarang bergerak, gula tidak dipakai menjadi energi, akhirnya menumpuk dalam darah. Ketiga, kurang tidur dan stres. Saat kita begadang atau pikiran penuh beban, tubuh memproduksi hormon stres bernama kortisol. Hormon ini justru membuat kadar gula darah meningkat. Tidak heran, ada orang yang gula darahnya tinggi meskipun tidak makan banyak. Dan yang terakhir, ada istilah resistensi insulin. Sederhananya, insulin adalah kunci yang membuka pintu sel supaya gula bisa masuk dan dipakai jadi energi. Tapi kalau resistensi insulin terjadi, kuncinya jadi tumpul. Akibatnya, gula tetap beredar di darah, tidak bisa masuk ke sel. Inilah penyebab utama kenapa banyak orang mengalami gula darah tinggi. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya soal keturunan, tapi lebih pada bagaimana kita menjaga pola hidup sehari-hari. Bapak Ibu, langkah pertama yang sangat penting untuk dilakukan di hari pertama dan kedua adalah memperbaiki pola makan. Kenapa? Karena apa yang kita masukkan ke dalam tubuh akan langsung memengaruhi kadar gula darah. Bahkan, menurut penelitian, perubahan kecil dalam pola makan bisa menurunkan lonjakan gula darah hingga 20-30. Artinya, makanan adalah obat alami yang paling sederhana, sekaligus paling kuat. Mari kita mulai dari sarapan. Banyak orang terbiasa mengisi perut dengan nasi putih, gorengan, atau mie instan di pagi hari. Memang mengenyangkan, tapi sayangnya jenis makanan ini sangat cepat berubah menjadi gula. Akibatnya, gula darah melonjak tinggi di pagi hari, lalu beberapa jam kemudian tubuh terasa lemas dan mengantuk. Sebagai gantinya, cobalah sarapan dengan protein dan serat. Misalnya, sebutir telur rebus ditambah sayur rebus atau tumis sederhana. Bisa juga memilih bubur oat yang ditambah potongan buah rendah gula, seperti apel atau pir. Dengan kombinasi ini, gula darah akan naik perlahan, lebih stabil, dan energi tubuh bertahan lebih lama. Bayangkan tubuh kita seperti mobil. Kalau kita isi dengan bensin yang terlalu cepat terbakar, mesinnya akan cepat panas dan mogok. Tapi kalau kita isi dengan bensin yang stabil, perjalanan lebih mulus dan tahan lama. Begitu juga dengan tubuh kita.
Makanan berprotein dan berserat adalah bahan bakar stabil yang membuat tubuh tetap segar tanpa lonjakan gula yang berbahaya. Selain itu, hindari nasi putih berlebihan, gorengan, dan minuman manis. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh sama sekali, tetapi porsinya harus dikurangi. Kalau biasanya 1 piring penuh nasi putih, coba kurangi setengahnya, lalu tambahkan lauk sehat dan sayuran. Gorengan dan minuman manis sebaiknya benar-benar dibatasi, karena keduanya adalah musuh utama gula darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan tinggi serat, seperti sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah segar, mengalami penurunan lonjakan gula darah setelah makan hingga 30% lebih rendah dibanding yang tidak makan serat. Jadi, langkah sederhana ini sudah terbukti secara ilmiah, bukan sekadar saran biasa. Hari pertama dan kedua mungkin terasa berat, apalagi kalau sudah terbiasa dengan nasi putih dan gorengan. Tetapi percayalah, setelah beberapa hari, tubuh akan mulai terbiasa, energi lebih stabil, dan gula darah pun lebih terkendali. Ingat, semua perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memperbaiki pola makan di hari pertama dan kedua, sekarang saatnya kita melangkah ke hari ketiga, yaitu fokus pada minuman alami penurun gula darah. Banyak orang tidak sadar, minuman yang kita konsumsi sehari-hari justru bisa menjadi penyebab gula darah sulit dikendalikan. Coba kita ingat-ingat, berapa banyak teh manis, kopi dengan gula, atau bahkan minuman kemasan yang kita konsumsi dalam sehari? Walaupun rasanya nikmat, sayangnya semua itu mengandung gula yang tinggi. Gula dalam bentuk cair sangat cepat diserap tubuh, sehingga kadar gula darah melonjak lebih drastis dibanding makanan padat. Itulah sebabnya, di hari ketiga ini kita perlu lebih berhati-hati dengan apa yang kita minum. Langkah pertama dan yang paling sederhana adalah cukupkan air putih. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan kekurangan cairan dapat memperburuk kondisi gula darah. Air putih membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi, usahakan minum air putih setidaknya 8 gelas sehari, atau lebih bila tubuh terasa haus. Selain air putih, pilihan kedua yang bisa menjadi teman sehari-hari adalah teh hijau tanpa gula. Teh hijau mengandung antioksidan yang disebut katekin, yang menurut berbagai penelitian dapat membantu meningkatkan metabolisme, menurunkan peradangan, dan menjaga sensitivitas insulin. Dengan minum 1 atau 2 cangkir teh hijau hangat setiap hari, tubuh bisa mendapatkan manfaat alami tanpa tambahan gula berbahaya. Pilihan ketiga adalah rebusan kayu manis. Kayu manis sudah lama digunakan sebagai bahan herbal, dan penelitian dalam Journal of Medicinal Food menyebutkan bahwa ekstrak kayu manis mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh kita jadi lebih responsif terhadap insulin, sehingga gula dalam darah lebih mudah masuk ke dalam sel dan dipakai sebagai energi. Cara membuatnya pun sederhana. Cukup rebus sepotong kayu manis kering dengan segelas air panas, biarkan beberapa menit, lalu minum hangat-hangat. Rasanya memang sedikit unik, tetapi khasiatnya besar sekali. Nah, di sini ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Hindari jus buah kemasan. Banyak orang mengira jus itu sehat, padahal jus dalam kemasan biasanya ditambahkan gula, bahkan ada yang kandungan gulanya lebih tinggi daripada soda. Kalaupun ingin jus, lebih baik buat sendiri di rumah tanpa tambahan gula. Namun, tetap lebih sehat bila buah dikonsumsi dalam bentuk utuh, karena serat di dalamnya membantu memperlambat penyerapan gula. Sebagai contoh, 1 gelas jus jeruk kemasan bisa mengandung 20-25 gram gula. Bandingkan dengan makan 1 buah jeruk segar, gula yang masuk lebih sedikit, ditambah ada serat, vitamin C, dan mineral lain yang baik untuk tubuh. Inilah sebabnya, buah utuh selalu lebih unggul daripada jus kemasan. Mari kita simpulkan hari ketiga ini. Minumlah air putih cukup, tambahkan teh hijau tanpa gula sebagai variasi, dan coba rebusan kayu manis sebagai minuman herbal alami. Dengan mengganti minuman manis menjadi pilihan sehat ini, Bapak Ibu sudah mengambil langkah besar untuk menstabilkan gula darah. Mungkin di awal terasa aneh, apalagi bila sudah terbiasa dengan teh manis atau kopi manis setiap hari. Tapi percayalah, tubuh kita akan beradaptasi. Lidah juga bisa terbiasa menikmati rasa alami. Dan justru, setelah beberapa hari, tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah haus berlebihan, dan energi terasa lebih stabil sepanjang hari. Jadi, jangan sepelekan minuman sehari-hari.
Kadang bukan hanya makanan, tetapi segelas minuman bisa menentukan apakah gula darah kita naik tajam atau tetap stabil. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memperbaiki pola makan di hari pertama dan kedua, lalu menambahkan minuman sehat di hari ketiga, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu aktivitas fisik ringan di hari keempat. Banyak orang berpikir bahwa olahraga itu harus berat, harus angkat beban, atau harus jogging jauh. Padahal untuk menurunkan dan menstabilkan gula darah, yang kita butuhkan justru aktivitas fisik yang ringan tapi konsisten. Menurut data dari World Health Organization, WHO, olahraga dengan durasi 150 menit per minggu, atau sekitar 30 menit sehari selama 5 kali, sudah terbukti dapat menurunkan gula darah secara signifikan. Jadi, bukan soal seberapa keras olahraga kita, tapi lebih pada konsistensi dan keteraturan. Lalu apa saja yang bisa dilakukan? Jalan kaki 30 menit setiap hari. Ini adalah olahraga paling sederhana, tidak butuh biaya, bisa dilakukan di sekitar rumah, dan aman untuk lansia. Jalan kaki membantu otot bekerja, sehingga gula dalam darah dipakai menjadi energi. Senam ringan. Bisa dilakukan di rumah, mengikuti gerakan sederhana seperti peregangan tangan, memutar sendi, atau menggerakkan kaki. Senam membantu melancarkan peredaran darah sekaligus menjaga kelenturan tubuh. Naik turun tangga. Jika kondisi lutut masih cukup kuat, naik turun tangga beberapa kali bisa menjadi latihan yang efektif membakar gula darah sekaligus memperkuat otot kaki. Aktivitas fisik ini ibarat mesin pembuang gula alami dalam tubuh. Setiap kali otot bekerja, gula darah akan masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Inilah sebabnya, orang yang rutin bergerak cenderung lebih stabil kadar gulanya, bahkan meski pola makannya tidak sempurna. Saya ingin menceritakan sebuah kisah singkat. Ada seorang kakek berusia 65 tahun, sebut saja Pak Hasan. Beliau punya riwayat gula darah tinggi, bahkan dokter sudah mulai menyarankan obat tambahan. Namun, Pak Hasan memutuskan untuk mencoba cara sederhana, jalan pagi selama 20 menit setiap hari. Awalnya terasa berat, tapi perlahan tubuhnya terbiasa. Hanya dalam waktu beberapa minggu, hasil cek gula darahnya mulai menunjukkan perbaikan, dan yang paling penting, beliau merasa tubuhnya lebih ringan, lebih bertenaga, dan lebih bersemangat beraktivitas. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan bukti nyata bahwa aktivitas fisik ringan bisa membawa perubahan besar. Namun, ada satu hal yang perlu diingat, jangan langsung memaksakan diri. Jika Bapak Ibu belum terbiasa, mulailah dengan 5-10 menit, lalu tingkatkan perlahan. Dengarkan tubuh, jangan sampai olahraga justru membuat cedera. Tips tambahan agar olahraga terasa lebih menyenangkan adalah lakukan bersama pasangan, teman, atau bahkan sambil mendengarkan musik yang menenangkan. Dengan begitu, olahraga tidak terasa sebagai beban, melainkan kegiatan yang ditunggu-tunggu setiap hari. Jadi, di hari keempat ini, mari kita biasakan tubuh untuk bergerak. Ingat, olahraga bukan soal usia, tetapi soal niat. Selama masih bisa berjalan, kita masih bisa melatih tubuh agar gula darah lebih terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita berbicara tentang pola makan, minuman sehat, dan pentingnya aktivitas fisik, sekarang kita masuk ke bagian yang sering sekali diremehkan padahal sangat berpengaruh pada kesehatan gula darah, yaitu tidur berkualitas. Banyak orang mengira bahwa tidur hanyalah waktu untuk beristirahat, padahal lebih dari itu. Saat kita tidur, tubuh sebenarnya sedang melakukan perbaikan, mengatur kembali hormon, dan membersihkan sampah metabolisme yang menumpuk seharian. Kalau kita sering kurang tidur atau begadang, proses ini terganggu, dan akibatnya tubuh menjadi tidak seimbang. Menurut berbagai penelitian, termasuk yang dilaporkan dalam jurnal endokrinologi, kurang tidur bisa meningkatkan hormon stres yang disebut kortisol. Hormon ini membuat gula darah naik, karena tubuh merasa sedang berada dalam kondisi darurat. Jadi, meskipun kita tidak makan banyak gula darah tetap bisa melonjak hanya karena kualitas tidur yang buruk. Idealnya, Bapak Ibu membutuhkan 7-8 jam tidur malam yang nyenyak. Sayangnya, banyak orang di usia lanjut justru mengalami kesulitan tidur. Ada yang mudah terbangun tengah malam, ada yang sulit memejamkan mata meskipun tubuh sudah lelah, ada pula yang terbiasa begadang menonton televisi atau bermain gadget. Padahal, semakin kita kurang tidur, semakin tinggi risiko gula darah tidak stabil. Lalu,
Apa yang bisa kita lakukan agar tidur lebih berkualitas? Berikut beberapa tips sederhana. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar televisi atau handphone bisa mengganggu produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu kita cepat mengantuk. Jadi, biasakan mematikan televisi dan ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur. Minum air hangat. Secangkir air hangat sebelum tidur bisa membuat tubuh lebih rileks dan membantu memperlancar peredaran darah. Beberapa orang juga merasa lebih cepat terlelap setelah minum hangat dibanding air dingin. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Redupkan lampu, rapikan tempat tidur, dan pastikan kamar tidak terlalu panas atau dingin. Suasana nyaman akan membuat otak lebih mudah memasuki fase istirahat. Rutinitas sebelum tidur. Misalnya membaca doa, berzikir, atau membaca buku ringan. Rutinitas ini memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya beristirahat. Saya ingin berbagi cerita singkat. Ada seorang nenek berusia 68 tahun, sebut saja Bu Aminah. Beliau sering mengeluh gula darahnya naik meski sudah menjaga makan. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata beliau sering tidur hanya 4-5 jam setiap malam karena terbiasa menonton sinetron sampai larut. Setelah beliau mencoba tidur lebih awal, mematikan televisi, dan membiasakan minum air hangat sebelum tidur, hasil cek gula darahnya perlahan membaik. Tubuhnya pun terasa lebih segar di pagi hari. Cerita ini memberi pelajaran penting. Kadang bukan hanya makanan yang membuat gula darah naik, tetapi juga kebiasaan sehari-hari seperti pola tidur. Jadi, di hari kelima ini, mari kita jadikan tidur berkualitas sebagai bagian penting dari terapi alami menurunkan gula darah. Ingat, tubuh kita bukan mesin yang bisa bekerja tanpa henti. Ia butuh istirahat agar bisa memulihkan diri. Dengan tidur cukup 7-8 jam, hormon stres bisa dikendalikan, gula darah lebih stabil, dan tubuh pun terasa lebih segar esok harinya. Hari 6, kendalikan stres. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering mendengar bahwa stres bisa membuat orang sakit. Ternyata, hal itu bukan sekadar omongan. Stres yang menumpuk bisa langsung berdampak pada kadar gula darah. Saat seseorang mengalami tekanan pikiran, tubuh mengeluarkan hormon stres, terutama kortisol dan adrenalin. Kedua hormon ini membuat tubuh melepaskan gula cadangan ke dalam darah agar siap digunakan sebagai energi darurat. Jika stres hanya sesaat, mungkin tidak masalah. Namun bila stres berlangsung lama, gula darah akan terus tinggi dan sulit terkendali. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa stres kronis dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes karena mengganggu kerja hormon insulin. Insulin yang seharusnya membantu gula masuk ke dalam sel menjadi tidak efektif. Akibatnya, gula darah mengendap di aliran darah, dan inilah yang menyebabkan kadar gula terus naik. Jadi, mengendalikan stres bukan hanya soal menjaga hati tetap tenang, tetapi juga langkah nyata untuk menurunkan gula darah. Lalu bagaimana cara sederhana mengelola stres sehari-hari? Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, terutama oleh Bapak Ibu di usia lanjut. Pertama, latihan napas dalam. Caranya mudah. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Cara sederhana ini bisa membantu menurunkan detak jantung, menenangkan pikiran, dan otomatis menurunkan ketegangan tubuh. Kedua, bagi yang terbiasa dengan kegiatan keagamaan, doa dan zikir bisa menjadi obat stres yang sangat ampuh. Dengan mengingat Tuhan, hati menjadi lebih damai, rasa cemas berkurang, dan tubuh pun lebih rileks. Banyak penelitian modern juga mengakui bahwa kegiatan spiritual dapat membantu menurunkan hormon stres dalam tubuh. Ketiga, meditasi atau sekadar duduk tenang sambil memusatkan perhatian pada napas juga bisa membantu. Tidak perlu berjam-jam, cukup 5-10 menit setiap hari. Jika dilakukan dengan konsisten, hasilnya luar biasa untuk kesehatan jiwa maupun tubuh. Mari saya berikan cerita sederhana agar lebih mudah dipahami. Bayangkan tubuh kita seperti mesin sepeda motor. Kalau dipakai terus-menerus tanpa pernah dimatikan, lama-lama mesinnya cepat panas dan rusak. Begitu pula dengan tubuh manusia. Kalau pikiran dan hati selalu dibebani masalah tanpa pernah diberi waktu istirahat, maka hormon stres akan terus bekerja, dan akhirnya kadar gula darah semakin sulit dikendalikan. Ada juga pengalaman nyata dari beberapa lansia yang rutin melakukan jalan pagi sambil berdoa,
atau bercengkerama dengan teman sebaya. Mereka merasa lebih bahagia, beban pikiran berkurang, dan yang mengejutkan, hasil cek gula darah mereka menjadi lebih stabil. Ini menunjukkan bahwa mengendalikan stres tidak selalu rumit, bisa dilakukan lewat hal-hal kecil yang menenangkan hati. Tips tambahan untuk Bapak Ibu. Jangan terlalu sering menonton berita yang menegangkan, pilih tontonan yang membuat hati lebih gembira. Luangkan waktu untuk hobi ringan seperti berkebun, merajut, atau sekadar mendengarkan musik yang menenangkan. Cobalah untuk lebih sering tersenyum dan tertawa. Penelitian menyebutkan bahwa tertawa bisa menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh. Kesimpulannya, pada hari ke-6 perjalanan menurunkan gula darah ini, kunci utamanya adalah mengelola stres dengan bijak. Dengan pikiran yang tenang, hormon stres berkurang, kerja insulin menjadi lebih efektif, dan kadar gula darah bisa lebih terkendali. Jadi, mari kita rawat bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan hati kita agar tetap sehat hingga usia lanjut. Hari ke-7, inilah waktunya kita menengok ke belakang dan mengevaluasi perjalanan selama seminggu. Bapak Ibu bisa bertanya pada diri sendiri, apakah tubuh terasa lebih segar dibanding sebelumnya? Apakah rasa haus yang berlebihan mulai berkurang? Apakah tidur lebih nyenyak, tidak sering terbangun malam karena kencing, atau bahkan badan terasa lebih ringan saat bangun pagi? Kalau ada perubahan kecil sekalipun, itu tanda positif bahwa tubuh mulai merespons. Ingat, setiap tubuh punya kecepatannya masing-masing. Ada yang dalam seminggu sudah terasa signifikan, ada juga yang butuh waktu lebih panjang. Yang penting adalah konsistensi, bukan hasil instan. Studi penelitian dari American Diabetes Association menegaskan bahwa perubahan gaya hidup yang sederhana, seperti menjaga pola makan, bergerak teratur, cukup tidur, dan mengendalikan stres, bila dilakukan secara konsisten, bisa menurunkan kadar gula darah bahkan mencegah komplikasi diabetes. Jadi, bukan hanya obat yang menentukan, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Ibarat menanam pohon, 1 minggu adalah masa menabur benih. Pohon tidak langsung berbuah, tapi jika dirawat dengan tekun, dalam waktu tertentu akan tumbuh kuat dan memberi hasil. Sama halnya dengan tubuh kita. Konsistensi adalah kunci. Sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk interaktif. Siapa yang mau mencoba tantangan 7 hari menurunkan gula darah ini secara konsisten? Tulis di kolom komentar, biar bisa saling menyemangati. Karena perjalanan menjaga gula darah bukan sprint sebentar, tapi maraton panjang untuk kesehatan seumur hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita benar-benar menutup tantangan 7 hari ini, ada hal yang sangat penting untuk saya sampaikan. Karena seringkali, semangat untuk sembuh membuat kita ingin cepat-cepat mencoba pola baru tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh kita sendiri. Padahal, setiap orang itu berbeda. Tidak bisa disamakan begitu saja. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah didiagnosis diabetes dan sudah mengonsumsi obat dari dokter, mohon jangan sekali-kali menghentikan obat hanya karena merasa lebih sehat setelah menjalani pola ini. Ingat, obat yang diberikan dokter adalah bagian dari terapi medis yang sudah disesuaikan dengan kondisi tubuh, hasil laboratorium, dan riwayat kesehatan masing-masing pasien. Jika tiba-tiba dihentikan, bisa saja gula darah naik drastis, atau justru terjadi komplikasi yang berbahaya. Tantangan 7 hari ini bukanlah pengganti obat, melainkan pelengkap. Artinya, pola makan sehat, minum cukup air, olahraga ringan, hingga mengelola stres, semuanya mendukung kerja obat agar hasilnya lebih baik. Banyak sekali penelitian yang sudah menegaskan hal ini. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Diabetes Care Journal, misalnya, dijelaskan bahwa perubahan gaya hidup mampu menurunkan kebutuhan obat dalam jangka panjang, tetapi tetap harus dilakukan dengan pengawasan medis. Jadi sekali lagi, jangan pernah meninggalkan obat tanpa arahan dokter. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang punya kondisi lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, atau sedang menjalani terapi medis lain, juga perlu ekstra hati-hati. Sebab ada makanan atau minuman tertentu yang cocok untuk penderita diabetes, tapi bisa berisiko memperburuk kondisi lain. Misalnya, konsumsi buah manis alami mungkin baik untuk gula darah jika porsinya diatur, tetapi bisa memicu asam urat jika terlalu banyak. Hal lain yang juga penting adalah memperhatikan sinyal tubuh. Jika selama menjalani pola ini Bapak Ibu merasa pusing, terlalu lelah, atau gula darah malah tidak stabil, jangan memaksa. Segera hentikan dulu dan konsultasikan kepada tenaga medis.
Karena tubuh kita punya caranya sendiri memberi tanda jika ada sesuatu yang tidak cocok. Ingatlah, tujuan dari tantangan ini adalah membangun kebiasaan sehat yang bisa dijalani seumur hidup, bukan mengejar hasil instan. Perubahan besar justru lahir dari langkah kecil yang konsisten. Jadi mari kita jadikan pola hidup sehat sebagai sahabat sehari-hari, bukan sekadar percobaan sesaat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir perjalanan 7 hari menjaga gula darah dengan cara alami. Saya ingin menegaskan kembali bahwa menjaga gula darah tidak selalu butuh biaya mahal atau obat-obatan tambahan. Kuncinya justru ada pada perubahan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Memilih makanan yang tepat, bergerak ringan, mengatur stres, hingga menjaga pola tidur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pola makan sehat dan gaya hidup yang konsisten dapat membantu mengontrol gula darah sekaligus menurunkan risiko komplikasi jangka panjang. Jadi, jangan menunggu sampai parah baru bertindak. Mulailah dari hal kecil, seperti minum air putih cukup, mengganti nasi putih dengan nasi merah atau singkong, berjalan kaki pagi 15 menit, atau sekadar berlatih relaksasi sebelum tidur. Sekarang, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu semua. Tulis di kolom komentar, makanan atau kebiasaan apa yang paling sulit ditinggalkan saat berusaha menjaga gula darah? Apakah itu gorengan, nasi putih, minuman manis, atau justru begadang malam hari? Ceritakan pengalaman Bapak Ibu, karena bisa jadi kisah Bapak Ibu menguatkan penonton lain yang sedang berjuang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton setia yang selalu absen di kolom komentar. Salam hangat untuk Ibu Rina di Surabaya, Pak Budi di Yogyakarta, dan juga Ibu Siti di Makassar. Kehadiran Bapak Ibu membuat channel ini terasa hidup dan penuh kebersamaan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, serta semangat untuk terus menjaga diri. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua.